Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Ranah media sosial sempat ramai dengan kabar seorang wanita yang mengaku suaminya menghilang selama 1 tahun. Sang suami pergi meninggalkan istri dan kedua buah hatinya. Kisah tersebut akhirnya viral di media sosial setelah sang istri membagikan kisahnya dalam sebuah kajian. Lalu bagaimana ya sahabat Muslimpedia? Kira-kira hukumnya jika seorang suami meninggalkan istri tanpa kabar hingga bertahun-tahun lamanya? Dalam fikih, suami yang pergi hingga tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama dikenal dengan istilah mafqud. Hilangnya kabar keberadaan suami dapat disebabkan pergi tanpa kabar, menjadi korban bencana yang jasadnya tidak ditemukan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, ternyata terdapat 2 pendapat dari kalangan ulama loh. Pendapat pertama, si perempuan harus menunggu hingga diyakini ikatan pernikahannya dengan si suami telah terputus, baik karena kematian suaminya, telah ditalak suaminya, atau sejenisnya. Kemudian ia telah menjalani masa iddahnya. Hal ini mengingat hukum asal dalam hukum tersebut adalah si suami masih hidup dan status pernikahannya masih berlaku secara meyakinkan, sehingga tidak dapat dianggap batal kecuali secara meyakinkan pula. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadid. Suami yang menghilang karena pergi atau sebab lain dan terputus beritanya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini, yakni diduga kuat berdasarkan hujah, seperti berita luas atau dinyatakan mati secara hukum, atau kematian atau talaknya atau semisalnya, seperti murtadnya sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya. Kemudian si istri menjalani iddah, sebab hukum asalnya adalah si suami masih hidup dan pernikahan tetap sah secara yakin, sehingga hal ini tidak bisa hilang kecuali dengan berita yang yakin pula atau yang disamakan dengannya. Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Mustaj pada Hawasyais Syarwani wal Abadi, Beirut Darul Kutub Al-Ilmiyah 1996, cetakan pertama jilid 10 halaman 456. Pendapat kedua, si perempuan harus menunggu sampai lewat masa 4 tahun komariah dan kemudian melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Masa 4 tahun digunakan standar karena merupakan batas maksimal usia kehamilan. Sedangkan perhitungannya dimulai sejak hilangnya keberadaan suami atau keputusan hukum dari hakim atas kematian suami. Sementara menurut versi Al-Ashha, dihitung sejak ada keputusan dari hakim, maka waktu yang berlalu sebelumnya tidak dihitung. Kemudian ia menjalani iddah sebagai wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu boleh menikah setelahnya. Demikian karena mengikuti putusan hukum Umar radhiyallahu anhu dalam kasus tersebut. Penggunaan acuan 4 tahun mengingat masa tersebut merupakan batas maksimal masa kehamilan. Ibnu Hajar Al-Haytami Tuhfatul Mustaj, cetakan pertama jilid 10 halaman 457. Lalu bagaimana jika setelah ditinggal suaminya bertahun-tahun, wanita tersebut ada yang mau menikahinya? Jika melihat penjelasan yang tadi sudah disampaikan, hukum menikahi perempuan yang ditinggalkan suaminya dibolehkan dengan mengacu pada 2 pendapat. Pertama, perempuan harus meyakini bahwa dia telah putus hubungan dengan suaminya, entah karena kabar kematian, kabar ditalak, dan sejenisnya. Selanjutnya menjalani masa iddah. Kedua, perempuan harus menunggu sampai 4 tahun sejak hilangnya keberadaan suami dan dilanjutkan dengan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Wallahu alam. Semoga rumah tangga kita semua dijauhkan dari masalah-masalah dan selalu Allah ridhoi ya sahabat Muslimpedia. Sekian episode Muslimpedia kali ini, saksikan terus episode Muslimpedia lainnya hanya di Religi One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.